Kinta. Pergi kalian semua dari sini! Jangan ganggu aku! Kinta, kamu nggak bisa seperti ini, Kinta. Gimana pun kamu tuh sudah menikah dengan Coki. Dan kamu nggak bisa seenaknya seperti ini. Suamiku hanya Arka dan cuma Arka! Aku dijebak sama Coki! Samsul dengan emas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Kinta Rosita binti Samsul dengan emas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 100 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi? Apakah sah? Apa-apaan ini? Lu udah bohong sama gue ya? Kinta, kamu tenang Kinta. Gimana saya bisa tenang, Om? Saya nggak sudi jadi istrinya Coki. Saya nggak mau jadi istrinya dia. Saya mau pernikahan ini dibatalkan. Kinta, lalu untuk apa kamu setuju dengan pernikahan ini? Karena seharusnya pernikahan ini adalah pernikahan bohong-bohongan. Dan Coki sudah mengkhianati saya. Dia malah membuat pernikahan ini jadi pernikahan serius. Saya benar-benar gak sudi menjadi istrinya Coki. Saya gak mau jadi istrinya Coki. Jadi semua ini cuma pura-pura. Kinta, kamu ternyata selama ini gak pernah berubah. Masih sama aja seperti dulu. Aku gak peduli, Kak. Yang aku mau sekarang adalah pernikahan ini dibatalkan. Karena aku gak mau jadi istrinya Coki. Aku gak sudi. Tapi Mbak, pernikahan ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. Karena pernikahan ini sudah sah. Jadi otomatis akan tercatat di catatan sipil. Enggak, ini gak mungkin. Aku gak sudi jadi istrinya Coki. Aku gak mau. Aku gak mau jadi istrinya Coki. Kinta. Maaf ya Pak, sebentar Pak. Kinta. Haruni, kamu pasti tahu rencana Kinta untuk merekayasa pernikahan ini. Iya kan? Jawab Haruni. Kinta. Kenapa aku jadi terjebak ke dalam permainan yang Tomo dan Coki? Kinta buka pintunya Kinta. Kinta. Pergi kalian semua dari sini. Jangan ganggu aku. Kinta, kamu nggak bisa seperti ini Kinta. Gimana pun kamu tuh sudah menikah dengan Coki. Dan kamu nggak bisa seenaknya seperti ini. Suamiku hanya Arka dan cuma Arka. Aku dijebak sama Coki. Enggak, aku gak sudi jadi istri Coki. Aku gak mau. Pergi kalian dari sini. Pergi.
Kinta buka pintunya, Kinta. Kinta, kakak peringatkan kepada kamu ya. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, kakak tidak akan memberikan hak apapun ke kamu. Kinta. Sayang, tolong dengerin kakak kamu. Ray ini benar, Kinta. Aku gak peduli soal Arta. Aku gak mau Arta, aku mau itu cuma Arka. Gak ada yang lain. Pergi kalian semua dari sini, pergi. Pergi gak? Pergi. Kayaknya lebih buruk daripada mama. Gua ingat dulu, cuman seminggu, mama ditinggal sama papa. Sekarang gua baru bilang sah, udah nggak ada. Mungkin ini yang dibilang nasib ya. Coki. Semua ini jadi kacau. Kacau! Gara-gara kamu. Kamu sudah membuat malu pernikahan kamu dan Kinta. Dan kita jadi seperti ini gara-gara kamu hianati. Keterlaluan kamu. Pak, tapi jujur aku jadi bingung deh pas sekarang. Kenapa Kinta nggak mau nerima lamaran Coki? Padahal mereka udah hampir sah loh, Pak. Papa juga nggak tahu, Arka. Harusnya kita bisa menyadari resiko apa yang terjadi kalau dia menerima lamaran Coki. Gak seperti ini. Sudahlah. Biar nanti Papa bicara sama Aruni dan Kinta. Mbak Kinta, akhirnya datang juga. Mas Syoki udah nungguin Mbak dari tadi. Ayo Mbak, masuk. Pasti dia seneng banget Mbak di sini. Dengar ya pembantu. Aku datang ke sini bukan sebagai istrinya Coki, tapi sebagai istrinya Arka. Ngerti kamu? Kinta? Syukurlah. Akhirnya kamu sadar bahwa kamu tidak bisa membatalkan pernikahan kamu dengan Coki. Dan kamu juga mau datang ke sini. Selamat datang, Kinta. Kamu sekarang adalah menantu anak pertama Om. Dan Om senang sekali. Selamat ya, Kinta. Sekarang kamu udah jadi kakak ipar aku. Oh iya, Coki mana? Ada di atas. Om yakin, Coki pasti senang sekali. Akhirnya kamu mau menerima pernikahan ini. Ayo, masuklah. Aku tutup pintu. Ya Allah, apa maksud Mbak Kinta tadi dengan ucapannya? Kenapa aku jadi gak tenang kayak gini? Ya Allah, tolong lindungilah aku dan suamiku dari semua hal yang jahat. Aku mohon ya Allah. Istriku. Kenapa? Aku diam. Oh, nakal nih. Mau ngapain? Oh ya, aku diam. Lo jangan berani-beraninya macem-macem sama gue atau lo tahu sendiri akibatnya. Kenapa sih? Seharusnya gue yang tanya kenapa. Kenapa lo berani-beraninya bohongin gue waktu ijab kabul? Oh, itu ya maaf. Untuk masalah itu, ya itu kan salah satu dari rencana kita semua supaya rencananya jalan. Maksud lo? Rencana apa? Ya begini loh. Jadi kamu kan mau ngacauin rumah ini. Itu salah satu cara untuk bisa kamu masuk rumah ini. Jadi ya ijab kabulnya harus beneran. Kalau enggak, gimana cara kamu masuk sini? Diusir mulu. Gak bisa. Sekarang lo jujur sama gue. Lo pasti ada rencana lain kan dibalik semua ini, iya kan? Terus kenapa lo sengaja bikin pernikahan ini jadi pernikahan beneran? Hah? Gue itu cuma sudi menikah sama Arka, bukan sama lo, tau gak?
Iya, ngerti. Terus, kalau lo ngerti kenapa lo lakuin itu semua? Iya, maaf, aduh jangan marah-marah kayak gitu dong.